Orang yang minum khamar boleh saja dia menanggalkan agamanya. Dia mengucapkan kata-kata kufur. Ya, bahkan dia mungkin mencaci Allah dan Rasulnya karena mabuk, ikhwan fiddin. Maka Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi, melanggar perintah Allah dan perintah Rasul itu takut akan ditimpa fitnah dan ditimpa adab yang sangat pedih. Imam Ahmad mengatakan fitnah yaitu kufur. Ya, fitnah yang paling besar adalah kufur, kekufuran. Seorang yang mabuk tanpa disadari dia jatuh kepada kekufuran. Ya, karena menyalahi perintah Rasulnya. Au yusibahum adzabun alim, yaitu di akhirat, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, demikianlah. Ya, jadi khamar ini merupakan induk kekejian, kotoran yang dapat menimbulkan berbagai macam kemaksiatan, kehancuran yang dapat membinasakan dunia dan akhirat kita, dosa besar yang menimbulkan berbagai macam keburukan-keburukan. Dan Rasulullah SAW juga telah mengharamkan segala macam bentuk muamalah yang berkaitan dengan khamar. Mulai dari yang meminumnya, yang membawanya, yang menjualnya, yang menghadiahkannya, atau yang menjadikannya obat. Mereka semua dapat laknat melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya, beliau bersabda, "Atani Jibril, faqal." Jibril datang kepadaku, lalu ia berkata, "Ya Muhammad, inna Allah azza wa jalla qad la'ana al-khamr wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa hamilataha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa ba'i'aha wa mubta'aha wa saqiyaha wa mustaqiha." Jibril mendatangiku dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat khamar." Melaknat orang yang memeras khamar, yaitu memeras anggur atau bahan apapun dan mengolahnya menjadi khamar. Pengolahnya yang minta diolahkan untuknya, minta diperaskan untuknya. Peminumnya, pembawanya, yaitu penghidangnya. Orang yang menerimanya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang menuangkannya, dan orang yang minta dituangkan untuknya. Jadi semuanya kena, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum jami'an, yaitu kena laknat melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Dan khamar ini, ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya karena sebuah ilat. Ilatnya adalah menghilangkan fungsi akal. Ini merupakan sebab, ya, diharamkannya khamar. Aisyah meriwayatkan, ia mengatakan, pernah ditanyakan kepada Rasulullah tentang al-bid'u. Al-bid'u yaitu minuman keras yang terbuat dari madu yang biasa dikonsumsi oleh penduduk Yaman. Maka Rasul mengatakan, kullu syarabin askara fahuwa haram. Kullu syarabin askara fahuwa haramun. Nabi mengatakan semua minuman askara yang memabukkan maka hukumnya haram. Jadi kalau dia memabukkan, ya, membuat hilang fungsi akal, membuat peminumnya mabuk, maka haram, bahwa haram. Jadi nanti ketika ditanya tentang al-bid'u, ini adalah satu jenis khamar. Al-bid'u yang terbuat dari madu, yaitu diolah sedemikian rupa hingga jadi khamar dia. Ditanyakan kepada Nabi tentang minuman ini. Nah, ini minuman ini populer, sangat populer di negeri Yaman. Orang-orang Yaman atau penduduk Yaman biasa mengkonsumsi ini. Maka Nabi memberikan jawaban yang menjadi satu kaedah, ya, umum, kullu syarabin askara fahuwa haram. Semua minuman yang memabukkan fahuwa haram. Ibnu Umar juga pernah meriwayatkan, ia berkata, Umar pernah berkhutbah di atas mimbar, ya, yaitu mimbar Rasulullah SAW. Ia mengatakan dalam khutbahnya, sesungguhnya telah diturunkan hukum pengharaman khamar yang terbuat dari 5 bahan.
anggur, kurma, gandum hintah, gandum syair, dan madu. Dan khamar adalah apa saja yang dapat menghilangkan akal, kata beliau. Ma yukhamirul aql. Umar mengatakan, ya, khamar itu diturunkan, pengharaman khamar itu diturunkan dari 5 bahan, ya, yang biasa dikonsumsi pada masa itu, yaitu dari anggur, dari kurma, dari gandum hintah ataupun gandum syair, dan dari madu. Kemudian beliau mengatakan, dan khamar itu adalah apa saja yang dapat menghilangkan akal. Jadi inilah ya kita katakan merupakan illat, ya illat, ya alasan hukum diharamkannya khamar atau larangan khamar. Ya, Abu Musa juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami berada di daerah pembuat minuman dari madu yang disebut al-bid'u, dan dari gandum syair yang disebut al-mizr. Lalu beliau menjawab, kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan itu hukumnya haram. Jadi kita tidak lihat apa labelnya, ya, kita lihat sifatnya. Jadi sifat minuman yang askara, muskir, maka dia haram hukumnya. Nah, demikian ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, diriwayatkan juga dari An-Nu'man bin Bashir yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal 'inabi khamran, wa inna minat tamri khamran, wa inna minal 'asali khamran, wa inna minal burri khamran, wa inna minasy sya'iri khamran." Sesungguhnya ada jenis khamar yang terbuat dari anggur, ada khamar yang terbuat dari madu, ada khamar yang terbuat dari gandum, bur, ada khamar yang terbuat dari gandum syair, ya. Nah, semua itu adalah khamar. Semua itu adalah khamar, ikhwan fillah, azani Allah jami'an. Ya. Nah, kemudian juga Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Al-khamru min hataini syajarataini, an-nakhlah wal 'inabah." Khamar terbuat dari 2 pohon ini, yaitu pohon korma dan pohon anggur. Ya, jadi maksudnya, ya, pada waktu itu, ya, pada masa Nabi, khamar itu ya banyak dibuat dari 2 pohon ini, yaitu pohon korma dan pohon anggur, yaitu bahan pembuatnya. Nah, sekarang ini banyak, ya, dibuat dari air kelapa juga bisa, dari air nira juga bisa menjadi tua, ya, ya, atau dari apa saja, dari alkohol juga bisa diolah hingga menjadi khamar. Nah, jadi khamar itu adalah apa saja yang dapat menghilangkan akal, yaitu menghilangkan fungsi akal. Nah, itulah yang disebut sebagai minuman yang memabukkan. Oleh karena itu, memabukkan adalah sebab diharamkannya khamar, ya, al-iskar. Dan riwayat yang mencantumkan bahwa pengharaman khamar itu karena benda, ya, benda khamar itu sendiri, itu tidaklah benar. Ya. Jadi bukan hanya dari anggur. Ya, sebagian pendapat ada yang mengatakan bahwa tidak disebut khamar jika bahannya bukan anggur. Nah, itu keliru, ya, terbantahkan dengan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Bahkan dari madu. Kalau ada seorang yang mampu membuat khamar itu dari madu, maka tidaklah lantas ia halal diminum, dikonsumsi. Ya, apabila memang diciptakan dan dibuat untuk menjadi minuman-minuman yang memabukkan. Ya, seperti yang ditanyakan oleh para sahabat tentang al-bid'u tadi. Ya, khamar yang terbuat dari madu, ya, diolah sedemikian rupa, kemudian dijadikan sebagai minuman keras. Demikian juga dari gandum, bisa juga dari jagung, bisa juga dari air nira, atau dari buah-buah lainnya. Ya, semua bisa diolah hingga menjadi khamar. Jadi patokannya adalah, ya, apa saja yang dapat menghilangkan akal, minuman yang apabila diminum dapat menghilangkan fungsi akal alias memabukkan, maka hukumnya haram. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Tahdhirus Sunan mengatakan, ya, setelah mencantumkan, ya, beberapa hadis yang menunjukkan, yang merupakan dalil, ya, dalam masalah ini, seperti hadis-hadis yang kita bacakan tadi, beliau mengatakan nas-nas sahih ini dengan jelas mengkategorikan minuman khamar, ya, menggolongkannya sebagai minuman khamar. Ya, menggolongkannya sebagai minuman khamar walaupun dibuat dari selain anggur.
ya, mengkategorikan minuman khamar apapun bahannya, walaupun dibuat dari bahan selain anggur. Yes, ya, kemudian diolah menjadi khamar. Ya, dalam istilah bahasa Al-Qur'an dikatakan khamar. Nah, dengan bahasa ini juga Al-Qur'an berbicara kepada para sahabat tanpa sibuk melakukan kias dalam menetapkan nama khamar. Padahal khamar itu banyak macamnya. Banyak namanya. Nah, sekarang ini macam-macam namanya. Ya, ada yang namanya whisky, ada yang Johnny Walker dan lain sebagainya. Ya, nah semua itu sama hukumnya, yaitu diharamkan ikhwan fillah. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi itulah dia sebab alasan, ya, illat, ya, diharamkannya dan dilarangnya khamar, yaitu dia memabukkan. Ya, tanpa melihat dari bahan apa dia dibuat, tanpa memandang dari zat apa dia diciptakan. Ya, dari pohon apa dia diperas, dari buah apa dia diperas. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu jami'an. Nah, ini untuk membantah pendapat yang mengatakan bahwa khamar itu hanyalah minuman yang diperas dari anggur. Nah, itu salah dan keliru. Nah, kemudian khamar ini ikhwan fillah diharamkan meminumnya sedikit maupun banyak. Mungkin seorang mengatakan, wah, khamar ini diharamkan karena ilat memabukkan. Nah, kalau saya meminumnya sedikit saja tidak memabukkan, misalnya perasan anggur, ya, kita minum kamput atau tua, sedikit saja tidak memabukkan, apakah itu dibolehkan? Dia tidak membuat kita mabuk, tapi itu minuman yang memabukkan. Misalnya kita minum whisky misalnya, sedikit saja dan tidak mabuk, apakah itu dibolehkan? Ya, dibolehkankah hal seperti itu? Ya, bila ada yang mengatakan misalnya, bukankah yang diharamkan itu yang membuat hilang fungsi akal? Sementara saya minum whisky sedikit saja tidak menghilangkan fungsi akal. Maka jawabannya ikhwan fillah, ya, minum khamar itu, meminum minuman yang memabukkan itu diharamkan sedikit maupun banyak. Nah, ini berdasarkan hadis yang banyak sekali, diantaranya adalah hadis Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma askara katiruhu fa qaliluhu haram." Apa saja yang memabukkan hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak, banyak maupun sedikit hukumnya haram. Demikian pula Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, ya, bahwa ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin haram, ma askara al-faraq, ya, ma askara al-faraq minhu, ma askara al-faraq minhu, famil'ul kaffi minhu haram." Setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Jika satu farak darinya itu dapat memabukkan, maka sepenuh telapak tangan pun juga haram. Artinya sedikit maupun banyak itu tetap haram. Mau minum 1 liter, ya, mau minum cuma 1 mililiter, ya, atau setitik saja, maka itu tetap haram hukumnya. Jadi tidak boleh minum khamar ini walaupun dengan tujuan mencicipinya. Ya, mencicipinya. Nah, saya cicipi dulu lah nih, ini khamar atau tidak. Nah, kalau kita ragu, maka meninggalkannya adalah lebih baik. Ya, dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ya, tinggalkanlah apa yang membuat kamu ragu kepada apa yang tidak, ya, kamu ragu darinya. Nah, jadi kalau kita ragu ini ada khamar atau tidak, maka tinggalkan. Jangan kita cicipi dulu sedikit, wah sedikit saja minum khamar enggak mengapa. Nah, itu tidak dibolehkan, ikhwan fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, demikian ikhwan fillah. Ya, jadi sedikit maupun banyak itu haram hukumnya. Sa'id bin Abi Waqqas juga pernah meriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda, ya, Rasul bersabda, aku melarang kalian dari setiap minuman yang memabukkan sedikit maupun banyak. Aku melarang kalian dari setiap minuman sedikit yang banyaknya dapat memabukkan. Ya, walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit, ya, walaupun hanya beberapa tetes saja, maka itu tetap haram hukumnya, ikhwan fillah. Azanillahu wa iyyakum jami'an. An-Nasa'i di dalam kitab sunannya mengatakan, hadis ini merupakan dalil diharamkannya minuman yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak. Tidak seperti yang dikatakan oleh para penipu diri mereka sendiri yang mengharamkan tegukan terakhir
dan menghalalkan tegukan-tegukan yang sebelumnya, ya, yang sudah diminum sebelumnya. Padahal para ulama tidak berselisih pendapat bahwa mabuk total tidak harus muncul pada tegukan terakhir. Walaupun tegukan pertama, kedua, dan seterusnya tidak memabukkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Ya, jadi ikhwani fiddin azanillahu jami'an, ya, khamar ini tetap diharamkan hukumnya, minumnya sedikit mau minumnya banyak itu tidak ada beda di dalam hukumnya. Nah, demikian. Oleh karena itu tidak boleh kita mencicipi khamar. Ya, mencicipi khamar. Saya tidak minum khamar, katanya. Saya hanya mencicipi setetes atau dua tetes saja. Ingat, setetes atau dua tetes, segelas atau dua gelas sama hukumnya. Ya, tidak lantas, wah, dosa saya ringan. Kenapa? Saya cuma minum satu tetes saja, satu tetes atau dua tetes saja. Ya, sedikit saja. Dia lebih banyak, lebih besar dosanya. Kenapa? Dia minum satu gelas, dua gelas. Ya, sama hukumnya. Mau satu botol, dua botol, satu gelas, dua gelas, satu tetes, dua tetes. Kalau itu khamar, maka hukumnya sama. Ikhwan fiddin, diharamkan dan ancamannya juga sama. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Hanya saja kalau dia minum sampai mabuk, nah ini kerusakannya lebih besar lagi. Ya, kenapa? Karena dengan mabuk itu dia bisa, ya, meninggalkan salat, meninggalkan zikrullah, bahkan dia bisa berbuat kezaliman, ya, terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Nah, demikian ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian yang terakhir dalam pertemuan kita kali ini adalah kita tidak boleh menamakan khamar itu dengan selain namanya. Ya. Menyebut khamar dengan bukan sebutannya, hingga menyamarkan keadaannya, menyamarkan statusnya. Nah, ini tidak boleh. Ya, haram hukumnya menamakan khamar dengan selain namanya. Ya, Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari telah meriwayatkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروه عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتمه الله ويضع العلم ويمسخ آخرين كردة وخنازر إلى يوم القيامة." Akan ada di kalangan umatku ini satu kaum yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra dan khamar serta alat-alat musik. Dan beberapa kaum akan mendatangi tempat yang terletak di dekat gunung yang tinggi dengan membawa ternak-ternak yang mereka gembalakan. Lalu kedatangan orang miskin yang meminta sesuatu kepada mereka. Lantas mereka berkata, "Kembalilah kemari besok." Pada malam harinya Allah Subhanahu wa taala menimpakan gunung tersebut kepada mereka, dan sebagian lagi dikutuk menjadi monyet dan babi hingga hari kiamat. Jadi Rasulullah mengatakan, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada di kalangan umatku ini satu kaum yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar dan menghalalkan alat-alat musik. Nah, kemudian diriwayatkan dari Ubadah bin Samit, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "La yastahillanna ta'ifatun min ummatil khamr bi ismin yusammunaha iyah." Sekelompok umatku akan ada sekelompok umatku yang menghalalkan minuman khamar. Ya, mereka menyebutnya dengan nama lain yang mereka berikan kepadanya. Di nomor lain dikatakan yusammunaha bi ghairi ismiha. Mereka menamakan minuman itu dengan nama lain hingga tersamar. Nah, ini kan bukan khamar, ini bukan arak, ini adalah misalnya apa? Ini adalah tua. Ini adalah air nira, ternyata apa? Itu adalah khamar. Jadi, ya, pergantian nama ini, perubahan nama ini tidak merubah hakikat. Ya, tidak merubah hakikat. Jadi, kita kembali kepada hakikatnya, kepada sifat dari minuman yang dari khamar ini, yaitu memiliki sifat memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Jadi hadis ini merupakan bukti, ya, kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti nubuat beliau. Karena berita ya, berupa peringatan keras yang beliau sampaikan dahulu, ya,
berapa 15 abad lebih yang lalu, ya. Beliau sampaikan itu dahulu sudah menjadi kenyataan sekarang. Ya, apa yang beliau sampaikan dahulu, ya sekarang ini sudah menjadi kenyataan. Berapa banyak orang-orang fasik dari kalangan kaum muslimin, para pencandu khamar, yang menamakan khamar tersebut dengan nama-nama yang mereka buat sendiri. Dan tidak ada dasarnya dari Al-Quran. Seperti mereka sebut, ya, khamar itu sebagai minuman masyrubat ar-ruhiyah, minuman rohani. Ya, mereka juga mengatakannya, menyebut khamar itu ummul afrah, ya, sumber kegembiraan. Mereka menyebutnya whisky, mereka menyebutnya arak, dan mereka menyebutnya dengan nama-nama lain yang menyamarkan, kita katakan, keadaan dari khamar itu sendiri. Nah, jadi Rasulullah SAW mengharamkan kita, melarang kita memberi nama bagi khamar itu dengan nama-nama yang membuat dia itu tersamar, ya, dari hakikat yang sebenarnya. Jadi seorang muslim tidak boleh tertipu dengan nama yang mereka berikan pada khamar, ya, itu, ya. Nah, demikian. Kemudian tanpa sengaja mereka ikutan menyebut-nyebut nama tersebut. Akan tapi mereka harus menamakannya dengan nama-nama yang buruk seperti khamar, ummul khaba'is, ya, ummul fawahish, ya, miftahu kulli syarr, ya, kunci semua kejahatan, ya, syarabu syaitan, minuman syaitan, ya, karena dia adalah amalan syaitan dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh kita namakan khamar ini dengan nama-nama yang, ya, apa namanya, membuat, ya, orang itu cenderung, ya, dan suka kepada khamar. Ya, nama-nama yang mendorong orang untuk mencicipinya. Nah, itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam Fathul Bari, ya, di dalam hadis ini terdapat ancaman keras terhadap orang yang melakukan muslihat untuk menghalalkan sesuatu yang haram dengan cara memberi namanya dengan nama